Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Maret 2026, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Meski defisit, kementerian mengakui kinerja APBN cukup ekspansif dibandingkan tahun lalu dengan penerimaan perpajakan naik 14,3% secara tahunan. Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Maret 2026 APBN mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Defisit APBN disebabkan realisasi belanja negara hingga akhir Maret lebih besar dari pendapatan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kenaikan belanja negara sepanjang Januari hingga Maret 2026 akibat upaya pemerataan belanja sepanjang tahun. Ini sudah disebutkan belanja pemerintah dipercepat. Kalau Anda lihat gambar paling kanan, pertumbuhannya sekarang yang kuning 47,7% 2026. Belanja pusat ini ya, untuk tahun lalu cuman minus 3,4. Ya Anda lihat, kita betul-betul serius ketika saya bilang saya akan mempercepat belanja supaya dampaknya merata sepanjang tahun. Meski mencatatkan defisit, Purbaya menilai kinerja APBN hingga Maret 2026 tumbuh cukup ekspansif dibandingkan tahun lalu karena penerimaan perpajakan naik 14,3% secara tahunan dan penerimaan pajak tumbuh 20% secara year on year. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Hingga akhir Maret 2026, realisasi penerimaan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 10,5% secara tahunan. Capaian ini ditopang penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% secara tahunan. Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Maret 2026, penerimaan negara mencapai Rp574,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 18,2% dari target APBN dengan pertumbuhan sebesar 10,5% secara tahunan. Realisasi penerimaan negara hingga Maret 2026 ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp462,7 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% secara tahunan dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun atau terkontraksi 12,6% secara tahunan. Sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp112,1 triliun. Kemenkeu mencatat kinerja PNBP tetap berkontribusi dengan baik terhadap struktur pendapatan negara meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun lalu. Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam rapat terbatas bidang perekonomian di Istana Kepresidenan menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah membutuhkan penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Menko Erlangga mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi RI kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61%, salah satu yang tertinggi di negara-negara G20. Erlangga mengungkapkan upaya penguatan sinergi kebijakan ekonomi mampu mendongkrak laju konsumsi masyarakat dan belanja negara. Di sisi lain, stabilitas keuangan juga didorong oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai penguatan stabilitas fundamental ekonomi. Erlangga menambahkan, Presiden Prabowo juga berharap jajaran Kementerian Bidang Perekonomian terus melakukan mitigasi arus modal keluar atau capital outflow. Dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah
di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan impor. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memberikan respon terkait fluktuasi nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini. Peri menegaskan bahwa posisi rupiah saat ini berstatus undervalue atau berada di bawah nilai fundamentalnya jika melihat kondisi ekonomi nasional yang sebenarnya. Menurutnya, meskipun saat ini rupiah mengalami tekanan, pihaknya meyakini nilai tukar mata uang Garuda akan kembali stabil dan bergerak menguat ke depannya. Peri menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia saat ini sangat solid untuk menopang nilai tukar. Hal ini dibuktikan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,61% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali pada level rendah. Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Bergon, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi 5,61%, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Sementara itu pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa arus dana keluar di pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika global bukan semata faktor domestik. Di mana di tengah tekanan tersebut, OJK menegaskan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widyasari Dewi menegaskan bahwa arus dana keluar di pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika global bukan semata faktor domestik. Frederika menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasar modal tidak terlepas dari kondisi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Di tengah tekanan tersebut, OJK menegaskan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup pembukaan data pemegang saham hingga level 1%, peningkatan detail klasifikasi data investor, serta pengungkapkan ultimate beneficial owner. Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Selain dari regulator juga memperkuat aspek likuiditas dengan mendorong peningkatan porsi saham beredar bebas di atas 15%. Reformasi ini dilakukan sebagai respon terhadap evolusi global, termasuk dari lembaga indeks seperti MSCI. Tim Liputan IT Actiono. Pemirsa, emiten gas industri PT Samator Indogas Tbk menyiapkan belanja modal besar pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan kinerja di tengah dinamika industri energi dan manufaktur, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di pasar nasional. PT Samator Indogas Tbk menyiapkan belanja modal atau CAPEX di kisaran 300 hingga 350 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran ini digunakan untuk mendukung strategi pertumbuhan dan menjaga kinerja perusahaan sepanjang tahun. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis di tengah persaingan industri. Sebagian besar dana CAPEX akan dialokasikan untuk investasi reguler termasuk fasilitas pemasaran seperti tangki dan isotank.
Selain itu, perusahaan juga menambah fasilitas filling station di lokasi existing untuk meningkatkan distribusi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan dan efisiensi operasional. Selain ekspansi, perusahaan juga menekankan pentingnya pemeliharaan atau maintenance aset operasional. Hal ini meliputi perawatan infrastruktur dan optimalisasi utilisasi pabrik yang telah beroperasi. Hingga kuartal pertama 2026, realisasi belanja modal perusahaan telah mencapai sekitar 20% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan progres implementasi strategi yang berjalan sesuai rencana. Perusahaan optimistis penyerapan anggaran akan terus meningkat seiring berjalannya proyek. Dari sisi kinerja, laba bersih perusahaan mencatatkan pertumbuhan signifikan. Laba bersih melonjak lebih dari 300% secara tahunan pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan kinerja perusahaan juga didukung oleh permintaan yang solid di segmen gas industri dan medis. Kontribusi dari berbagai wilayah operasi memberikan dukungan terhadap pertumbuhan pendapatan. Hal ini menunjukkan ketahanan bisnis perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Manajemen menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 10% pada tahun 2026. Angka ini setara dengan 1,5 hingga 2 kali pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia. Strategi ini didukung oleh peningkatan volume penjualan dan optimalisasi utilisasi aset. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, emiten distributor BBM dan logistik PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA resmi menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp1 triliun untuk tahun buku 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang memberikan angin segar bagi para investor di tengah performa laba perseroan yang solid. PT AKR Korporindo Tbk terus menjaga komitmennya dalam memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Berdasarkan hasil RUPST pada 27 April 2026, emiten berkode saham AKRA ini akan membagikan dividen tunai sebesar Rp50 per saham. Nilai total Rp1 triliun tersebut setara dengan 40% dari total laba bersih perseroan tahun 2025 yang mencapai Rp2,5 triliun. Bagi para investor yang ingin mendapatkan hak dividen, jadwal dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh tepat pada hari ini, 6 Mei 2026. Sementara itu, proses pembayaran dividen akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham hingga tanggal 8 Mei mendatang. Perseroan menjadwalkan realisasi pembayaran dividen akan dilakukan secara serentak pada 21 Mei 2026. Secara fundamental, AKRA menunjukkan posisi keuangan yang sangat sehat dengan total ekuitas mencapai Rp15,6 triliun. Perseroan juga mencatatkan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp10,13 triliun. Angka dividen ini bahkan berpotensi meningkat seiring dengan rencana pengalihan saham treasury melalui program MESOP serta penjualan di pasar negosiasi. Adapun performa ini kian memperkuat posisi AKRA sebagai salah satu emiten favorit investor yang rutin membagikan keuntungan di Bursa Efek Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten baja plat merah PT Krakatau Steel Tbk menyiapkan kawasan industri terintegrasi baru di Anyer. Kawasan ini akan difokuskan pada sektor petrokimia dan industri strategis lainnya, di mana langkah ini menjadi bagian dari strategi hilirisasi industri nasional. PT Krakatau Steel Tbk melalui anak usahanya PT Krakatau Sarana Infrastruktur menyiapkan kawasan industri terintegrasi di Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat industri baru di wilayah barat Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi bisnis perusahaan dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Kawasan ini akan difokuskan pada industri petrokimia serta sektor pendukung seperti energi material dan logistik. Pengembangan ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah melalui proses hilirisasi industri. Selain itu, kawasan ini juga dirancang untuk menarik investasi dari berbagai sektor strategis. Proyek ini juga diproyeksikan berstatus kawasan ekonomi khusus atau KEK. Status ini memberikan berbagai insentif bagi investor, baik fiskal maupun non-fiskal.
Kawasan industri ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi produk, didukung oleh akses pelabuhan, jaringan kereta api, dan jalan tol. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional. Pada tahap awal, kawasan ini memiliki luas sekitar 400 hektar dan akan dikembangkan secara bertahap hingga lebih dari 2.000 hektar. Skala besar ini menunjukkan ambisi perusahaan dalam membangun kawasan industri terpadu. Pengembangan kawasan ini menargetkan masuknya investor global dari berbagai negara. Proyek ini juga diproyeksikan mampu menyerap hingga ratusan ribu tenaga kerja. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan diharapkan signifikan bagi daerah dan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung program hilirisasi industri yang didorong pemerintah. Dengan pengembangan industri petrokimia dan budget terintegrasi, perusahaan berupaya meningkatkan nilai tambah produk domestik. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten logistik batubara PT RMK Energi Tbk resmi menyelesaikan aksi pembelian kembali saham. Langkah ini dilakukan di tengah kondisi pasar saham yang masih berfluktuasi. RMK Energi menuntaskan program buyback saham pada 1 Mei 2026 setelah dimulai sejak 2 Februari 2026. Pembelian kembali saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini menjadi strategi perusahaan dalam menjaga stabilitas saham di tengah volatilitas pasar. Dalam aksi ini, RMKE menggunakan dana sekitar 44,58 miliar rupiah atau setara 22,29% dari total anggaran yang disediakan. Sebelumnya perusahaan menargetkan buyback hingga 200 miliar rupiah. Sepanjang periode buyback, perusahaan telah membeli kembali sekitar 11,47 juta saham atau setara 0,26% dari total saham beredar. Langkah ini dilakukan secara bertahap sesuai kondisi pasar. Manajemen menegaskan bahwa aksi buyback ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini karena buyback didanai dari kas internal yang masih memadai. Buyback saham menjadi salah satu strategi emiten untuk menjaga kepercayaan investor serta menahan tekanan harga saham di pasar. Langkah ini umum dilakukan perusahaan saat kondisi pasar berfluktuasi atau melemah. Berbagai sumber IDX Channel.